selamat pagi, siang, dan malam Pak Amin dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang PSAK 10 yang berbicara tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing pada mata kuliah Advance 1. Boleh di next? Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nopia Widya Chandra dengan NIM 2023 50279 dan teman saya. Saya Asanda dengan NIM 2023 5134. Nama saya Sergio Fabian Bahera dengan NIM 2023 50255. Nama saya Fikra Muhammad Habibi dengan NIM 2023 50194. Nama saya Arido Putranto dengan NIM 2023 50158. Oke, mulai di next. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, pertama-tama kita harus tahu dulu PSAK 10 itu apa sih gitu kan. Jadi tujuan dan PSAK 10 ini berbicara tentang mengatur perlakuan akuntansi terhadap transaksi dalam valuta asing dan penjabaran laporan keuangan. Jadi di sini PSAK 10 kan banyak berbicara tentang valuta asing. Nah, kenapa PSAK 10 itu penting untuk dipelajari? Itu ada 3 poin. Yang pertama, ada fluktuasi nilai mata uang asing dapat berdampak besar terhadap nilai aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan. Jadi apabila si kurs mata uang itu berubah di antara satu negara dan negara lainnya, itu dapat berdampak ke nilai aset, liabilitas, pendapatan, dan beban di suatu laporan keuangan tersebut. Terus yang kedua, ada tanpa pedoman yang jelas, entitas dapat salah menyajikan laporan keuangan dan menyesatkan pengguna laporan. Nah, apabila suatu perusahaan atau entitas ini salah menyajikan karena tidak ada PSAK yang mengatur, maka ini akan berdampak juga terhadap si pemegang atau pengguna laporan keuangannya. Lalu yang terakhir, PSAK 10 ini membantu dalam memastikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan konsisten antar periode dan entitas. Nah, di sini di PSAK 10 juga mengatur dan memastikan si informasi keuangan ini relevan dan andal dalam satu periode itu. Oke, boleh next. Nah, ruang lingkup di PSAK 10 ini ada yang pertama, entitas melakukan transaksi dalam mata uang asing. Jadi perusahaan ini melakukan transaksi menggunakan mata uang asing. Misalnya seperti pembelian atau penjualan barang dan jasa yang harga kontraknya dalam mata uang asing. Yang kedua ada pinjaman ini yang harus dibayar atau diterima dalam mata uang asing. Yang ketiga ada penerimaan dividen dari anak perusahaan di luar negeri. Itu. Yang kedua, entitas yang memiliki investasi atau operasi di luar negeri dan menyusun laporan keuangan konsolidasian. Yang ketiga, entitas yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya. Oke, boleh next. Next ada definisi dan konsep kunci. Definisi kurs. Kurs itu rasio pertukaran antara dua mata uang. Kalau kurs spot itu kurs untuk realisasi segera, artinya kurs yang berlaku saat itu untuk transaksi yang langsung dilakukan. Lalu ada kurs penutupan, itu kurs spot pada akhir periode pelaporan, biasanya digunakan untuk menggambarkan item neraca pada saat laporan keuangan disusun. Lalu ada mata uang fungsional dan pelaporan. Mata uang fungsional itu dalam mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Artinya, mata uang utama yang paling banyak memengaruhi transaksi seperti pendapatan dari penjualan barang atau jasa, biaya operasional utama seperti gaji, bahan baku, dan lain-lain. Lalu ada mata uang pelaporan, yaitu mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Artinya, mata uang yang dipakai untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Bisa sama atau berbeda dengan mata uang fungsional. Lalu ada item moneter dan versus non-moneter. Item moneter itu kas piutang yang dapat dijabarkan ulang, mempunyai hak untuk menerima kewajiban untuk menyerahkan.
sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Non-moneter adalah aset atau liabilitas yang tidak memiliki hak atau kewajiban untuk menerima atau menyerahkan sejumlah uang tetap. Nilainya tidak tetap, tergantung nilai wajar atau estimasi lainnya. Next, dilanjut oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, pengakuan awal transaksi dalam mata uang asing. Yang pertama, definisi kurs spot. Kurs spot adalah kurs pertukaran yang berlaku untuk pertukaran langsung dua mata uang pada saat itu juga. Lalu yang kedua, contoh transaksinya, penjualan, pembelian, barang atau jasa, pinjaman, penerimaan dividen, dan yang terakhir ada biaya yang dinyatakan dalam mata uang asing. Oke, yang ketiga, tujuan pengukuran awal itu untuk memastikan nilai transaksi dalam mata uang fungsional entitas yang digunakan dalam laporan keuangan. Oke, ada catatan sedikit. Transaksi yang dilakukan dalam satu hari bisa menggunakan kurs dengan kurs tengah Bank Indonesia atau BI jika tidak terdapat fluktuasi signifikan. Oke, next. Nah, catatan dan contoh jurnal transaksi. Reklasifikasi selisih kurs. Yang pertama, ilustrasi transaksi. Jadi pada tanggal 1 Maret, ada kegiatan pembelian barang impor yang bernilai US dollar 1000 US dollar dengan kurs spot 15.000 per US dollar. 15.000 rupiah per US dollar. Nah, jadi untuk jurnal pencatatannya, pada debit ada persediaan sebesar 15 juta dan di kreditnya ada utang usaha sebesar 1000 US dollar. Oke, sedikit catatan, nilai utang dicatat sebesar US dollar 1000, tetapi akan disajikan dalam mata uang fungsional atau rupiah, menggunakan kurs saat transaksi. Lalu, jika pembayaran dilakukan di kemudian hari, selisih kurs akan muncul sebagai laba atau rugi selisih kurs. Next. Oke, kita akan bicarakan tentang kurs historis melawan dengan kurs transaksi. Apa sih bedanya kurs historis dengan kurs transaksi? Kurs historis digunakan saat mengakui transaksi awal. Dan kurs historis juga kurs spotnya saat transaksi terjadi menjadi kurs historis untuk pengukuran awal. Sementara untuk kurs rata-rata tidak direkomendasikan kecuali tidak terjadi fluktuasi signifikan selama periode pelaporan dan harus konsisten hanya untuk transaksi berulang harian, misalnya penjualan tunai dengan skala besar. Lalu dampak fluktuasi kurs apa sih? Yaitu jika terjadi fluktuasi kurs antara tanggal transaksi dan pembayaran, maka akan muncul laba atau rugi selisih kurs pada tanggal pelunasan. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk pembahasan tentang penjabaran dalam mata uang penyajian. Di Indonesia itu umumnya laporan keuangan disajikan dalam bentuk rupiah. Nah, jika mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsional, maka hasil dan posisi keuangan dijabarkan ke mata uang penyajian. Contohnya, seperti kayak grup usaha dengan entitas berbeda mata uang akan memiliki laporan konsolidasi dijabarkan dalam satu mata uang. Nah, jika mata uang fungsional berbeda dengan mata uang penyajian dan bukan dari ekonomi hiperinflasi, itu maka yang pertama menjadi aset dan liabilitas, yaitu menggunakan kurs penutup. Dan kedua, penghasilan dan beban, gunakan kurs pada tanggal transaksi. Yang ketiga itu ada selisih kurs, diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Next. Kemudian ada sumber selisih kurs. Ada dua sumber. Yang pertama itu penjabaran beban dan penghasilan. Atau kurs transaksi dikurangin dengan aset dan liabilitas sebagai kurs penutup. Yang kedua itu ada penjabaran saldo awal ekuitas dengan kurs penutup berbeda. Ada sedikit catatan yaitu selisih kurs tidak masuk laba rugi disajikan di ekuitas atau komponen terpisah. Kemudian entitas dengan mata uang dari ekonomi hiperinflasi. Jika mata uang fungsional itu sama dengan mata uang dari ekonomi inflasi, maka semua komponen dijabarkan pakai kurs penutup terkini dan untuk jumlah komparatif akan menggunakan pakai data
tahun lalu tanpa penyesuaian kurs jika ke non-hiperinflasi. Next. Kemudian kita masuk pembahasan pelaporan akhir periode dan reklasifikasi. Penjabaran posisi keuangan atau akhir periode yaitu item moneter dijabarkan menggunakan kurs penutupan pada tanggal pelaporan. Yang kedua termasuk kas, piutang, utang dalam mata uang asing. Dan yang terakhir itu ada selisih kurs antara kurs transaksi dan kurs akhir periode. Dicatat sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs dan disajikan dalam laporan laba rugi. Contohnya penyesuaian kurs. Ilustrasinya, entitas memiliki utang usaha $1.000 USD. Terus kurs saat transaksi yaitu sebesar $15.000 per USD. Dan kurs di akhir periode itu naik sebesar $15.500 per USD. Perhitungannya, nilai saat transaksi menjadi total $15 juta. Nilai di akhir periode menjadi $15.500.000. Selisih kurs rugi yaitu $500.000. Ada sedikit catatan yaitu selisih kurs rugi $500.000 diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan. Next. Reklasifikasi selisih kurs. Ketika transaksi diselesaikan, contoh, pembayaran utang atau penagihan utang. Selisih kurs yang sebelumnya belum direalisasi menjadi direalisasi. Ada catatan yaitu keuntungan atau kerugian dari selisih kurs saat penyelesaian dicatat di laba rugi sebagai bagian dari transaksi. Jika sebelumnya dicatat dalam ekuitas atau penghasilan kompresif lain, maka direklasifikasi ke laba rugi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bagian terakhir ini, saya akan membahas mengenai entitas asing, khususnya pada bagian penjabaran. Hal yang perlu kita ketahui, penjabaran adalah proses mengubah laporan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang pelaporan. Nah, biasanya rupiah, agar bisa digabungkan atau dikonsolidasi dengan entitas induk. Lalu, ada komponen prinsip penjabaran laporan keuangan entitas asing, ada 4. Yang pertama itu ada aset dan liabilitas, ada pendapatan dan beban, ada komponen ekuitas, dan ada selisih penjabaran. Nah, selisih penjabaran itu apa sih? Selisih penjabaran itu adalah perbedaan nilai karena penggunaan kurs yang berbeda saat menjabarkan laporan keuangan asing. Nah, selisih penjabaran ini dia masuknya ke dalam OC atau Other Comprehensive Income. Next. Karena kita tadi menyinggung konsolidasi, nah ada dampak-dampaknya juga dari konsolidasi ini. Nah, dampaknya itu ketika laporan anak perusahaan luar negeri dijabarkan ke mata uang induk, ada perbedaan nilai tukar yang bisa menyebabkan selisih pada kurs. Nah, perlakuannya gimana? Selisih kurs tidak dimasukkan ke laba rugi karena ini bukan hasil dari operasional perusahaan. Nah, selisih ini dimasukkan ke OC atau Other Comprehensive Income, yaitu bagian dari laporan penghasilan komprehensif lain. Lalu dicatat dalam komponen ekuitas di neraca, tepatnya pada akun selisih penjabaran laporan keuangan entitas asing. Kenapa begitu? Yang pertama, agar laba dan rugi bersih tetap mencerminkan kinerja operasi yang murni. Lalu fluktuasi kurs dianggap sebagai risiko non-operasional sehingga dicatat terpisah. Next. Pengungkapan pada PSAK 10. Nah, apa aja sih yang harus diungkap? Nah, ini ada 3 hal yang harus diungkap. Yang pertama ada mata uang fungsional dan pelaporan. Lalu ada jumlah selisih kurs yang harus diakui. Dan juga ada kebijakan dari penjabaran kurs. Nah, itu ada contohnya masing-masing. Untuk pengungkapan yang pertama, contohnya itu mata uang fungsional. Entitas anak adalah atau anak perusahaan itu adalah USD, sedangkan mata uang pelaporan grup adalah rupiah. Lalu jumlah selisih kurs yang harus diakui. Nah, kalau di dalam laba rugi itu untuk transaksi seperti utang usaha yang dibayar pakai mata uang asing. Kalau misalkan dalam OC itu untuk selisih penjabaran saat konsolidasi perusahaan asing, entitas asing gitu. Lalu ada kebijakan penjabaran kurs yang
kurs apa yang digunakan untuk masing-masing jenis transaksi. Misalnya kurs rata-rata bulanan digunakan untuk menjabarkan pendapatan dan beban. Begitu. Next. Nah, pada akhirnya kita ada ringkasan di mana PSAK 10 ini mengatur pencatatan transaksi dan penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Transaksi dicatat dengan kurs saat terjadi dan pada akhir periode item moneter dijabarkan dengan kurs penutupan. Nah, selisihnya itu masuk ke dalam laba atau rugi. Nah, dalam laporan entitas asing, aset dan liabilitas dijabarkan dengan kurs akhir, pendapatan dan beban dengan kurs transaksi atau rata-rata, sedangkan ekuitas dengan kurs histori. Selisih penjabaran dicatat di ekuitas atau OCI. Perusahaan juga wajib mengungkapkan mata uang fungsional, pelaporan, dan kebijakan kurs yang digunakan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.